Kids, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online GSD Agrogol. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah bersama dengan Kak Olin dan juga ada Brenda dan Brayden. Nah, adik-adik di rumah udah siap? Nah, kakak mau cek dulu nih kesiapan adik-adik. Ingat tata tertib kita. Yang pertama, makanan, snack, minuman, gadget semua disingkirkan dulu ya. Karena kita mau beribadah. Yang kedua, beribadah berarti harus siapkan Alkitab di sampingmu atau kamu bawa Alkitab nih. Dan yang berikutnya yaitu selama ibadah pastikan kamu taat, kamu mengikuti instruksi dari guru-guru yang mengajar, baik puji-pujian bersama Kak Olin maupun firman Tuhan nanti bersama dengan Pak Joni ya. Semua siap untuk beribadah. Mohon bantuan orang-orang tua di rumah untuk mendampingi anak-anaknya saat beribadah, memastikan anak-anaknya untuk memahami bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada saat kita ibadah. Baik di rumah adik-adik yang ada di Cengkareng, yang ada di Kalideres, yang ada di Grogol, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir di rumah kita saat kita beribadah. Yuk, sekarang kita mulai ibadah kita lipat tangannya. Brenda, Brayden, anak-anak di rumah, tutup matanya, kita berdoa, ikuti Kak Olin berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau beri. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mengundang Tuhan hadir, pimpin, berkati ibadah sekolah minggu kami. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap beribadah. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah, Elroy Kids, kita semua berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sesuai tema hari ini, be prepare. Sebagai tentara kita harus prepare, sebagai laskar Kristus kita harus prepare memuji Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Tos dulu yuk. Yeay. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, siapa di sini laskar Kristus? Ada Brenda, Brayden, sama adik-adik semua di rumah ya. Lebih semangat memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Gerak terus. Saya laskar Kristus. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lebih semangat lagi memuji Tuhan ya. Elroy Kids semua di rumah juga ya. Senyum yang mana?
sukacita. Aku adalah pahlawan Kristus, ku siap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Sama-sama maju dan kita tembak iblis dengan iman kita yang percaya pada Tuhan, ya. Aku adalah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Aku adalah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblismu sama-sama, ku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Yeay. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan benar. Sikap doa ya. Seperti wanita mengurahimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurahimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Ini doa kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GSD Elroy Grogol, kami mau setia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku
John, kita udah telat nih. Ya. Ayo. Sabar, Papi. Good morning everyone. Good morning, Miss. Ayo dikeluarkan buku PR-nya. Aku lupa bawa PL. Aku. Nah, makanya bukunya harus dipersiapkan dari kemarin supaya tidak ketinggalan. Halo adik-adik, selamat jumpa dengan John. Adik-adik jemaat sekolah minggu, apa kabarnya? Tetap sehat ya, tetap semangat. Ya, pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi, ya, mengenai be prepared atau dipersiapkan. Apa sih yang dipersiapkan adik-adik ya? Biasanya yang dipersiapkan secara rutin adik-adik sekolah, tapi jangan lupa ya, adik-adik di rumah persiapkan tetap aja ya adik belajar dari rumah ya, sepatu, mungkin Tupperware berisi makanan dari papi mami kamu ya, buku-buku pelajaran dan sebagainya, buku PR biasanya adik-adik persiapkan untuk dibawa. Tadi kita sudah saksikan bagaimana adik sharing ya, dia tergesa-gesa, mungkin kemarin dia tidur kemalaman sehingga ada yang tertinggal. Yang tertinggal buku PR-nya lagi. Ya, begitu di sekolah adik-adik lihat bagaimana ekspresi mukanya pada waktu ditanyakan buku PR-nya, ketinggalan, kata adik sharing. Nah, jangan sampai terjadi itu kepada kita adik-adik ya. Nah, pada tema sekolah minggu Be Prepare kita bisa lihat apa sih sebenarnya dipersiapkan ya. Nah, tetapi tadi di muka John katakan sekarang kita nggak bisa lagi berkumpul di sekolah bersama dengan kawan-kawan ya, dengan adanya pandemi corona ya, virus corona, kita diharuskan belajar dari rumah, kita nggak boleh keluar ya, seperti itu ya, belajar di rumah. Tentunya satu hal adik-adik ya, ini ya, seperti lihat di gambar, kita masuk di era komputer adik-adik. Pasti adik-adik sudah pada bisa semua menggunakan handphone adik-adik atau orang tua adik-adik papi mami punya ya, sehingga sekarang saatnya dipergunakan. Adik-adik sudah dibiasakan ya, seperti itu. Dipersiapkan sebelumnya adik-adik mengoperasikan handphone Anda maupun laptop kepunyaan orang tua adik-adik sekalian ya, seperti itu ya. Adik-adik belajar di rumah dengan melalui istilahnya online, yang seperti juga adik-adik mendengarkan ibadah sekolah minggu pada pagi ini melalui online tentunya ya, melalui handphone atau melalui laptop atau melalui televisi yang adik-adik ada di rumah, seperti itu. Nah, hal ini sama juga sepertinya waktu John di pekerjaan juga sama ya, semua segala macam kegiatan diatur atau dilakukan secara online melalui melalui handphone atau melalui laptop dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bertemu muka dengan muka, seperti itu. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan mengatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu disambung dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, apa yang kata firman Tuhan mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi kita sudah dipersiapkan, bahkan di dalam Mazmur dibilang sejak dari bayi kita sudah dipersiapkan, dalam mulut kita sudah diletakkan pujian kepada Tuhan. Dahsyat bukan adik-adik? Haleluya ya. Nah, satu lagi Amsal 22:6 firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda, ini tugas kita sebagai orang tua, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dikasih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mulai saat-saat ini, sejak dari bayi sampai ketika adik-adik sekalian yang bersama-sama John menikmati firman Tuhan melalui online pun sama-sama dididik ya. Jadi kita dipersiapkan oleh Tuhan tadi dengan firman Tuhan
oleh orang tua kita dididik, kita bilang, diberitahu, jangan berbuat ini tidak baik, berbuat ini yang baik. Lalu melalui siapa adik-adik? Betul, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Tapi dengan pelajaran melalui online, guru-guru juga memberikan pelajaran kepada adik bagaimana istilahnya, cara-cara istilahnya memperhitungkan sesuatu persoalan, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus, orang tua kita di rumah, maupun guru-guru di sekolah melalui pelajaran online, maupun guru-guru sekolah minggu juga sama-sama mempersiapkan kalian adik-adik untuk kelak dewasa. Jadi adik-adik sudah mengerti ya. Tetapi tentunya adik-adik mesti meresponi, mesti melakukan, mesti mendengar apa yang dikatakan daripada firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, apa yang dikatakan oleh guru-guru di sekolah, apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu juga. Yang tadi kita katakan, kita harus rajin ya, dan kita harus melakukan. Tentunya kita rajin belajar ya, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa. Itulah persiapan yang kita lakukan ya. Kita dipersiapkan untuk apa hari ini? Kembali lagi Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa adik-adik? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah dipersiapkan Allah. Yang mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Supaya kita melakukan yang baik. Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam pribadi John maupun adik-adik sekalian. Apa? Hal-hal yang baik telah dipersiapkan dari kita. Kita harus meresponi, kita harus melakukan, kita harus rajin. Ya. Di firman Tuhan, kita bisa melihat Nabi Musa telah dipersiapkan dari bayi adik-adik. Ya. Pada waktu itu, Firaun mengeluarkan pemberitahuan untuk membunuh anak-anak laki. Karena apa? Dia takut bangsa-bangsa Israel makin bertumbuh, makin banyak. Jadi semua bayi ya diambil-ambilin. Nah, ibu dan kakaknya Musa, dia mengambil bayi Musa, diumpetin, adik-adik tahu ceritanya, dalam sebuah keranjang, lalu ditaruh di sungai Nil. Pada satu dan ceritanya kita lihat, ya, ada putri daripada Firaun menemukan dan mengambil. Jadi kita lihat Musa sudah dipersiapkan mulai dari bayi, lalu diambil oleh putri Firaun, dididik di istana. Tentunya kalau di istana, ngapain adik? Ya, dilatih belajar, dilatih segala macam, ya olahraga, ya badannya sehat, karena menjadi anak angkat dari raja. Seperti itu adik-adik. Dan akhirnya dipersiapkan menjadi apa adik? Seorang pemimpin yang besar. Apa yang diperbuat oleh Musa dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan yang begitu dahsyat, memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa ini. Jadi sudah dipersiapkan dari baik. Begitu pula kita adik-adik sudah dipersiapkan saat ini. Adik-adik disuruh belajar, adik-adik disuruh istilahnya tidur, adik-adik diberi makan, vitamin ya, menjadi sehat, dan juga pikiran adik ya, kepintaran adik-adik sekalian dilatih oleh orang tua adik. Dan akhirnya nanti satu kali adik-adik menjadi besar dan adik-adik bisa bekerja, tentunya seperti tadi Nabi Musa ya, berguna bagi lain orang. Ya, adik bisa menghadapi segala macam persoalan. Tentunya Tuhan tidak pernah tidak mencampuri atau menolong kita sekalian. Jangan lupa adik-adik, musuh kita, musuh anak-anak apa? MALAS. Ya, lagu mengatakan siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Ini musuh kita adik-adik. Adik-adik, aduh, disuruh papa mama, coba Sony. Oh iya, coba tuntun. Aduh, yang lain aja deh, Pi. Yang lain aja, Mi. Suruhnya, aduh, ngantuk nih, tuntun, dan lain sebagainya. Kamu belajar, jangan malas. Tadi dapat nilai yang jelek. Aduh, besok aja, Pi, kan ulangannya masih lama. MALAS alias Mars. Ya, kita harus buang. Kita harus jauhkan kemalasan itu dengan berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita diberikan kerajinan kepada Tuhan. Ya, nah, kita lihat banyak sekali kalau adik-adik lihat di Google ya, anak-anak sudah rindu untuk masuk ke sekolah. Ya, istilahnya sudah rindu untuk pergi ke sekolah lagi, bertemu dengan teman-temannya. Ya, kita berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kami,
Semoga istilahnya kita bisa bersekolah dalam gedung sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman kita, dan kita juga bisa sekolah minggu berhadapan muka dengan muka seperti sedia kala. Ya, kita katakan bersama-sama, saya siap. Ya, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa adik-adik, ada ayat emas yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mempersiapkan kita, orang tua juga mempersiapkan kita, guru-guru sekolah minggu mempersiapkan kita. Apa yang dipersiapkan adik-adik? Yaitu kemampuan kita, ya, tubuh kita yang sehat, kita rajin belajar, rajin berdoa, ya, sehingga pada waktu kita kelak menjadi besar dan kita tidak bersama orang tua kita lagi, kita sudah tahu adik-adik apa yang kita harus lakukan, yang Tuhan sudah persiapkan dulu. Dan jangan takut adik-adik, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai adik-adik sekalian. Di rumah, di sekolah, kalau waktu nanti kembali ke sekolah. Dan belajar dari rumah saat sekarang pun, Tuhan melindungi kita. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Papa mama sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. 3. Elroy Kids sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Joni. Kita mau berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Sekaligus kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan persembahan sebagai wujud ucapan terima kasih kita buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati hidup kita. Uang persembahan boleh dipegang di tangan kanannya. Lalu di tangan kirinya ada celengan yang sudah dibuat nih seperti punya Brenda dan Brayden. Nah, kita boleh masukkan uang persembahan kita di situ. Nanti kalau udah mau penuh nih celengan kita bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer uangnya ke gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Atau kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, kita bisa bawa nih celengan kita ke gereja ya Brenda Brayden ya, untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan dan persembahan yang akan kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau belajar untuk mempersiapkan diri kami dengan baik, supaya kami boleh menjadi terang Kristus, kami boleh berhasil dalam segala yang kami kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati kami semua. Kami memberikan persembahan karena kami mengucapkan terima kasih, karena kami senang, karena kami cinta sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang persembahannya boleh dimasukin di dalam celengan masing-masing. Adik-adik di rumah juga uang persembahan yang diberikan oleh mama papa boleh dimasukin ke dalam celengan masing-masing. Ya, udah? Brenda udah? Brayden sudah? Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau mengucap syukur buat penyertaan dan berkat Tuhan dalam ibadah kita di hari ini. Kita angkat itu pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dengan sikap doa yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan ya, kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
boleh beribadah kepada Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dalam ibadah kami. Tuhan memberkati semua Elroy Kids dimanapun berada. Tuhan yang memberkati sekolah studi mereka. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan. Tuhan yang memberkati orang tua mereka yang bekerja. Tuhan yang memberkati, melindungi keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah hari ini. Mari semua Elroy Kids, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu taruh di kepalamu. Oke, taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanan di kepalamu, lalu ikuti Kak Olin. Tuhan Yesus memberkatiku dengan masa depan penuh harapan. Aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.